Dan pemirsa, kembali kami lanjutkan dialog kami bersama Ibu dari Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso, yang malam hari ini berada di kantor pengacara Hotel Hasibuan. Ibu Imelda, saya tidak mengenal Ibu, tetapi kalau saya lihat di layar kaca, Ibu begitu kuat menerima peristiwa ini, yang meskipun ini adalah peristiwa yang sangat berat, yang tidak mungkin bisa dilewati oleh semua orang, tetapi Ibu terlihat begitu kuat. Apakah kekuatan Ibu ini juga menjadi kekuatan Jessica Iya, Pak. dalam menghadapi Berat sekali, demi persidangan? hancur nggak karu-karuan Ibu ini sama Bapak. Awalnya anak Ibu ini dibikin susah, dibikin menderita sama orang yang jadi dia salah ininya. Pertama awalnya gini loh, saya mau cerita Pak. Awalnya Jessica pulang Jakarta itu dijemput sama Mirna sama suami. Pulang berapa minggu kemudian mereka janjian mau makan malam gitu kan. Ya. Mereka jemput ke rumah, Jessica dijemput malam, makan malam sama Mirna dan suaminya. Terus pergi ke Kelapa Gading makan malam. Ibu itu belum di Jakarta loh Ibu. Oke. Jessica hanya sama bapak di Jakarta. Jessica udah datang dan bapak juga udah datang. Ibu belakangan karena belum dapat tiket gitu loh. Terus makan malam dijemput, pergi bertiga makan malam. Terus makan malamnya ditraktir, semuanya dari minum, dari makan semua dibayarin. Ya kan? Udah gitu, habis makan malam, nextnya mereka ngafe ke tempat kafe. Ke tempat kafe, Jessica bilang, ngafe ini nanti saya yang bayar, saya yang traktir gitu loh. Kan tadinya waktu makan malam kan udah dibayarin. Jadi Jessica maunya ngafe ini nanti saya yang bayar gitu loh, kan benar kan? Gantian bayar Bu ya? Gantian, iya. Tapi ngafenya kan udah gitu suaminya Mirna diam-diam ke belakang, nggak tahu ke toilet atau nggak tahu apa, terus dia bayarin, dilunasin. Jadi Jessica nggak dikasih kesempatan untuk membayar. Waktu ngafe nggak dikasih kesempatan kan ya. Jadi dia ngelunasin. Udah, kan Jessica udah nggak bisa traktir, berarti dia nggak bisa traktir kan gitu. Coba kalau malam itu Jessica dibiarkan mentraktir kopinya dia yang bayar. Maka tidak akan terjadi peristiwa di tanggal 6 Januari. Tidak akan terjadi di GI close bill. Kan di GI kan dimasalahkan close bill terus kan? Baik. Bu, tadi Ibu juga sempat menyinggung. Iya, mohon maaf saya potong Ibu Imelda. Tadi Ibu juga sempat menyinggung lagi-lagi Ibu menyebutkan Jessica adalah korban. Sebenarnya korban seperti apa sih Bu? Siapa orangnya? Jadi korban memang. Jadi dia itu sebenarnya kalau suaminya tidak berbuat begitu, suami Mirna, Jessica mungkin nggak menderita sampai begini. Jadi ujung-ujungnya Jessica menderita, bikin keluarga saya menderita gara-gara ulah dia. Maksudnya berbuat seperti itu, apa makna kalimatnya Bu? Ya itu, dia mau bayar kopi, pertama dulu ya, mau bayar kopi kan nggak boleh malam itu ya. Terus jadi 2 minggu Januari mereka mau ngumpul, Jessica mau traktir kan di Cafe Oliver kan gitu kan. Kan Jessica udah bilang di WhatsApp, udah jelas di situ mau traktir. Nah karena itu Jessica kalau malam sebelumnya tempo harinya di Kelapa Gading kalau dia traktir, jadi kan dia nggak mungkin traktir di Oliver gitu loh. Tidak akan pernah ada maksud cerita Ibu tanggal 6 Januari seperti itu yang Ibu maksud ya? Ada tanggal 6 Januari itu ngumpul itu pasti ada, mereka mau leoni kok. Mereka tuh biasa Pak ngumpul kayak gitu tuh biasa. Oke, Bu kalau kita tarik lagi ke tanggal 6 Januari Bu, ketika itu di CCTV Jessica terlihat reaksinya begitu biasa, berbeda dengan reaksi yang ditampilkan oleh Hani. Apakah memang Jessica seperti itu ketika melihat orang-orang atau lingkungan di sekitarnya ada masalah di sekitarnya Bu? Apakah itu reaksi yang wajar dari seorang Jessica? Wajar, maksudnya gimana Pak? Jessica di situ tidak terlihat membantu Mirna, tetapi itulah yang juga dipermasalahkan mengapa Jessica terlihat begitu dingin. Iya. Apakah memang itu reaksi wajar dari seorang Jessica, Bu? Tidak Pak, Jessica itu dari umur 16 sudah di Australia. Jadi dia punya otak udah diisi aturan Australia. Jadi bukannya dia itu tidak
tidak mau turut membantu. Kalau di Oke. Australia, Pak, saya kasih tahu ya, orang kalau lagi kenapa-kenapa itu tidak boleh disentuh. Harus kita tanya, perlu bantuan, kalau perlu bantuan kita telepon ambulan. Yang Baik. berhak menyentuh orang itu medis yang berwenang, yang punya sertifikat, gitu Pak. Jadi Baik. bukan Jessica. Jadi Jessica tentu dia ngelihat orang kayak gitu, apalagi dia belum ngalamin, nggak pernah lihat gitu, dia kan kaget dong Pak. Baik. Jessica itu nggak ngerti apa-apa orangnya gitu loh. Jadi jangan I- disalahin dia begitu, beda. Australia sama Jakarta beda Pak. Orang selalu bilang gitu, tidak dia itu panik sebenarnya. Di CCTV kan panik, tapi bisa apa gitu loh. Jadi dia juga nggak mungkin sentuh, kita aja nggak boleh nyentuh orang yang kenapa-kenapa itu kalau bukan medis Pak, gitu loh Pak. Baik. Salah Ibu besar Imelda? gitu loh Pak. Iya. Jelang Iya. pembacaan vonis pukul 10 besok, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat maupun kepada majelis hakim pada malam hari ini, Bu, yang menonton siaran kita pada malam hari ini? Ibu cuma minta majelis hakim punya hati nurani bahwa seadil-adilnya bahwa Jessica harus bebas, Jessica tidak melakukan, Jessica tidak bersalah, tidak berbuat. Dia itu sebenarnya, makanya Ibu tadi cerita, kalau suaminya Mirna, dia bawa dengan ambulan, dia kasih kesempatan Dokter Joshua memegang lebih lama, Dokter Joshua bisa menghubungi ambulan. Oke. Apakah besok Ibu akan menghadiri sidang vonis di PN Pusat, Bu? Berhenti Pak. Halo Ibu Imelda. Ya pemirsa, kami mendapat gangguan komunikasi dengan ibunda dari Jessica Kumalo Wongso, Imelda Wongso, yang malam hari ini berada di kantor pengacara Oto Hasibuan di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dan besok Jessica Kumalo Wongso akan menghadapi sidang vonis yang rencananya akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan jalannya persidangan tersebut bisa Anda saksikan langsung di layar iNews TV. Demikian pemirsa, iTalk untuk malam hari ini, saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all